Salam dan bahagia, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Olga Olivia Tiwa Maging, Benget Sardo Sinaga, Safira Nurul Fajriyati, Rehan Nur Setiawan, dan Arum Tri Ambarsari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai akuntansi pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan. Pada umumnya, pendapatan diakui jika satu telah direalisasi atau dapat direalisasi. Dikatakan telah direalisasi jika produk, barang dan jasa, barang dagang, atau aktiva lainnya ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, telah dihasilkan. Dianggap dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip tersebut, yaitu yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan pada pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu dilakukan. Yang keempat, pendapatan dari pelepasan aktiva sebagai produk diakui pada tanggal penjualan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23 tentang pendapatan, menyatakan bahwa pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi seperti yang pertama penjualan barang, yang kedua penjualan jasa, yang ketiga penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui jika yang pertama perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang pertama, bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substantif perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dalam metode biaya, dividen tunai diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Pengakuan pendapatan yang sering dilakukan perusahaan menurut KISO terdiri dari 1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Pendapatan dari aktivitas pabrifikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan, yaitu point of sale, yang biasanya berarti terjadi penyerahan. Namun, timbul masalah dalam pelaksanaannya yang sering disebabkan oleh 3 situasi, yaitu pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Jika terjadi perjanjian beli kembali dengan harga tertentu, dan harga tersebut dapat menutupi semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjualan, dengan kata lain, tidak terjadi penjualan. Yang kedua yaitu penjualan dengan haretur. Perlakuan akuntansi untuk situasi seperti ini sebenarnya normal. Namun jika tingkat retur tinggi, maka perlu dilakukan penundaan pelaporan penjualan sampai haretur habis masa berlakunya. Yang ketiga yaitu trade outloading. Trade loading atau channel stuffing merupakan taktik yang gila, licik, dan tidak ekonomis. Melalui praktik ini, pabrikan membujuk dengan penjualan, laba, dan paksa pasar yang sebenarnya tidak dimiliki. Maka pelanggan mereka untuk membeli produk daripada yang bisa mereka jual kembali, atau dengan kata lain, mencatat pembukuan hari ini untuk pendapatan yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Terdapat 2 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi, yaitu A. Metode presentasi penyelesaian. Pendapatan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian.
Metode ini digunakan hanya jika estimasi kemajuan ke arah penyelesaian, pendapatan, serta biaya secara layak dapat dipercaya. Yang B. Metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Metode ini hanya digunakan, pertama yaitu, jika suatu entitas terutama memiliki kontrak jangka pendek atau jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi, atau yang terakhir, jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu di luar resiko bisnis normal dan berulang. Selanjutnya, yaitu pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima, yaitu yang pertama yaitu metode akuntansi penjualan cicilan atau installment sales metode. Metode ini mengakui laba dalam periode penagihan, bukan dalam periode penjualan. Yang kedua yaitu ada metode pemulihan biaya atau cost of recovery metode. Metode ini tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual bagi penjual. Setelah seluruh biaya dipulihkan, setiap penagihan kas tambahan dimasukkan dalam laba. Selanjutnya yang keempat yaitu pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Yang pertama, waralaba. Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari sumber-sumber berikut, yaitu 1. Dari penjualan waralaba awal dan aktivitas atas jasa terakhir, dan 2. Dari iuran atau fee berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Yang kedua, konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi, konsainer atau pabrikan mengirim barang dagang kepada konseni atau dealer yang bertindak sebagai agen yang menerima barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan dikirim kepada konsainer setelah dikurang komisi penjualan dan semua beban yang dapat dikenakan. Contoh perhitungan. PT Virgin memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2004 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 juta rupiah. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2006 dengan taksiran biaya 8 juta rupiah. Pada akhir tahun 2005, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8.100.000 rupiah. Berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Keterangan. Biaya sampai dengan tahun 2004 2 juta rupiah. 2005 5.832.000 rupiah. 2006 8.100.000 rupiah. Taksiran biaya penyesuaian sisa kontrak tahun 2004 6 juta rupiah. 2005 2.268.000 rupiah. 2006 kosong. Tagihan kontrak tahun 2004 1.800.000 rupiah. 2005 4.800.000 rupiah. 2006 2.400.000 rupiah. Kas yang diterima tahun 2004 1.500.000 rupiah. 2005 3.500.000 rupiah dan 2006 4 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu perhitungan presentase penyelesaian. Harga kontrak pada tahun 2004, 2005 dan 2006 sama, yaitu 9 juta rupiah. Taksiran biaya pada tahun tersebut ditambah taksiran biaya penyelesaian sehingga ketemu jumlah taksiran biaya. Kemudian harga kontrak dikurangi dengan jumlah taksiran biaya, ketemu taksiran laba kotor. Presentasi penyelesaian didapat dari biaya sampai dengan tahun tersebut dibagi jumlah taksiran biaya dikali 100. Selanjutnya perhitungan taksiran pendapatan. Tahun 2004 yaitu 25% dikali 9 juta sama dengan 2.250.000 rupiah. Tahun 2005 yaitu 72% dikali 9 juta lalu dikurang pendapatan tahun 2004 sama dengan 4.230.000 rupiah. Dan pendapatan tahun 2006 yaitu 100% dikali 9 juta lalu dikurang pendapatan tahun 2004 dan 2005 sama dengan 2.520.000 rupiah. Perhitungan taksiran laba kotor tahun 2004 yaitu 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000 rupiah. Tahun 2005 yaitu 72% dikali 900.000 rupiah lalu dikurangi laba tahun 2004 sama dengan 398.000 rupiah.
Dan laba tahun 2006 yaitu 100% dikali Rp900.000 lalu dikurangi laba tahun 2004 dan 2005 sama dengan Rp252.000. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Metode persentase penyelesaian. Di tahun 2004, konstruksi dalam prosesnya itu 2 juta. Terus bahan baku kas mendapatkan 2 juta juga. Piutang dagang 1.800.000. Penagihan KDP-nya itu 1.800.000. Kas mendapatkan 1.500.000. Terus piutang dagang juga mendapatkan 1.500.000. Konstruksi dalam prosesnya 250.000. Terus biaya konstruksinya 2 juta. Pendapatan kontrak jangka panjangnya itu hasil dari konstruksi dalam proses ditambahkan dengan biaya konstruksinya menjadi 2.250.000. Mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor. Selanjutnya, jurnal tahun 2005, konstruksi dalam proses itu mendapatkan 3.832.000. Terus bahan baku kas itu mendapatkan 3.832.000 juga. Piutang dagang 4.800.000. Terus penagihan KDP-nya 4.800.000 juga. Kas 3.500.000. Piutang dagang 3.500.000. Konstruksi dalam proses 398.000. Terus biaya konstruksinya 3.832.000. Terus pendapatan kontrak jangka panjangnya itu 4.230.000. Terus di tahun 2006 konstruksi dalam proses 2.268.000. Bahan baku kasnya itu mendapatkan 2.268.000 juga. Piutang dagang 2.400.000. Penagihan KDP 2.400.000. Kasnya itu mendapatkan 4 juta. Piutang dagangnya juga mendapatkan 4 juta. Di tahun 2006-nya konstruksi dalam proses itu 252.000. Biaya konstruksinya 2.268.000. Pendapatan kontrak jangka panjangnya itu 2.520.000. Itu hasil dari konstruksi dalam proses ditambahkan biaya konstruksi. Terus penagihan KDP 9 juta. Konstruksi dalam prosesnya itu 9 juta juga. Di sini tabelnya laporan laba rugi pendapatan dari kontrak jangka panjang tahun 2004 itu mendapatkan 2.250.000. Terus tahun 2005-nya itu mendapatkan 4.230.000. Tahun 2006-nya mendapatkan 2.520.000. Terus biaya konstruksinya 2 juta di tahun 2004. Di tahun 2005 mendapatkan 3.832.000. Di tahun 2006 2.268.000. Laba kotornya itu di tahun 2004 mendapatkan 250.000. Itu pendapatan dari kontrak jangka panjang dikurangi biaya konstruksi. Jadi hasilnya itu 250.000. Terus di tahun 2005 itu 298 laba kotornya. Terus di tahun 2006-nya itu laba kotornya mendapatkan 252.000. Terus neraca per 31 Desember aktiva lancar. Piutang dagang itu di tahun 2004 mendapatkan 300. Terus di tahun 2005 mendapatkan 1.600.000. Di tahun 2006-nya itu enggak ada. Terus KDP-nya itu 2.250.000. Terus penagihan KDP itu 1.800.000. Terus biaya dan laba diakui itu mendapatkan 4.450.000. Terus kewajiban lancar, penagihannya itu 6.600.000 dan laba diakui 6.480.000. Terus di tahun 2005 itu mendapatkan 120.000. Yang selanjutnya yaitu jurnal untuk metode kontrak selesai. Jurnal pada tahun 2004 untuk mencatat
Kos konstruksi jurnalnya yaitu kos konstruksi dalam proses pada debit sebesar 2 juta rupiah, bahan baku kas pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, untuk pencatat penagihan jurnalnya yaitu piutang dagang pada debit sebesar 1.800.000, penagihan KDP pada kredit sebesar 1.800.000. Dan untuk pencatat pelunasan piutang jurnalnya adalah kas pada debit sebesar 1.500.000 dan piutang dagang pada kredit sebesar 1.500.000. Nominalnya ini tadi bisa dilihat pada tabel kontrak kerja pada slide yang dicontoh soal tadi. Yang selanjutnya yaitu jurnal pada tahun 2005. Jurnal untuk mencatat kos konstruksi adalah kos konstruksi dalam proses pada debit sebesar Rp3.832.000, bahan baku kas pada kredit sebesar Rp3.832.000. Kemudian untuk mencatat penagihan jurnalnya adalah piutang dagang pada debit sebesar Rp4.800.000, penagihan KDP pada kredit sebesar Rp4.800.000. Dan untuk mencatat pelunasan piutang jurnalnya adalah kas pada debit sebesar Rp3.500.000, piutang dagang pada kredit sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya, jurnal pada tahun 2006. Untuk mencatat kos konstruksi, jurnalnya adalah konstruksi dalam proses pada debit sebesar Rp2.268.000, bahan baku kas pada kredit sebesar Rp2.268.000. Dan untuk mencatat penagihan jurnalnya adalah piutang dagang pada debit sebesar Rp2.400.000, penagihan KDP pada kredit sebesar Rp2.400.000. Dan untuk mencatat pelunasan piutang jurnalnya adalah kas pada debit sebesar Rp4 juta, piutang dagang pada kredit sebesar Rp4 juta. Kemudian biaya konstruksi pada debit sebesar Rp8.100.000, konstruksi dalam proses pada kredit sebesar Rp8.100.000, dan penagihan KDP pada debit sebesar Rp9 juta, serta pendapatan dari KJP pada kredit sebesar Rp9 juta. Yang selanjutnya yaitu penyajian laporan laba rugi dan neraca pada akhir periode. Pada laporan laba rugi ini pencatatannya pada tahun 2006. Di sini bisa teman-teman lihat pada jurnal penyesuaian slide sebelumnya tadi, yaitu pendapatannya sebesar 9 juta, biaya konstruksi sebesar 8.100.000, sehingga akan menghasilkan laba kotor sebesar 900.000. Dan untuk neracanya sendiri, aktiva lancar piutang dagang pada 2004 sebesar 300.000, pada 2005 sebesar 1.600.000 rupiah, KDP sebesar 2 juta, penagihan KDP sebesar 1.800.000, biaya dan laba diakuinya 200.000, kewajiban lancar, penagihannya tadi sebesar 6.600.000, dan labanya sebesar 5.832.000 rupiah, sehingga akan menghasilkan 758.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.